Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Buya, kemarin saya lihat di televisi swasta menayangkan sebuah ceramah. Isinya sangat menyesakan hati saya dan mungkin umat muslim yang lain yang mendengarkan. Bagaimana menyikapi pernyataan tersebut, Buya? Katanya kalau tidak mau berurusan dengan riba, maka harus menghindari uang yang ada label BI. Katanya sebab riba itu banknya, bukan orangnya. Jadi ya jangan memakai uang yang ada label bank BI. Syukron Buya, semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Allah alam kebenarannya, mungkin Anda salah dengar atau bagaimana. Jadi gini loh ya. Di dalam kita menjalankan, di dalam beragama itu enggak ada yang sempurna. Tapi kita berusaha untuk menyempurnakan diri. Menghindar dari riba itu harus kita upayakan. Biarpun Nabi sudah menyebutkan kalau kita menghindar dari riba, kita tidak akan terbebas dari debunya riba. Harus paham makna ini. Kita menghindar dari riba, tapi kita masih kena debunya riba. Sebab sebagian transaksi kita harus melalui lembaga-lembaga keuangan yang masih menggunakan riba. Mau tidak mau kita. Sehingga lewat tol, lewat ini harus riba. Artinya apa? Memang hidup kita seperti itu. Nah, peringatan dari Nabi itu jangan disalahpahami. Jangan salah paham. Nah, kalau begitu ya ngapain juga kita menghindar riba, wong memang tidak bisa menghindar riba. Lah ini orang itu sakit dia itu. Kalau memang mestinya kan cerdas, kalau cerdas begini. Di dalam urusan riba, kalau kita di zaman ini kita susah menghindar dari riba. Kalau kita tidak kena riba, kita akan kena debunya riba. Maka orang cerdas apa? Ya jangan ngumpuli debunya. Berusaha. Itu melemahkan semangat untuk menghindar dari riba. Itu bahaya sekali ceramah itu kalau betul adanya. Nggak boleh pakai duit dan sebagainya dari riba. Jadi misalnya dalam sebuah transaksi, kita transaksi. Kalau misalnya dalam transaksi kita, kalau memang transaksi kita ini jelas mengandung riba, itu memandangnya kan jelas. Kita transaksi saya jual beli, ternyata di situ ada jual beli amwal ribawiyah. Terlihat langsung. Maka ini saja mungkin yang perlu dihindari. Yang tidak perlu dihindari. Contohnya yang tidak terlihat yaitu apa? Tidak secara langsung misalnya. Ya ada, ya kayak yang misalnya, ya kita menggunakan jasa-jasa itu. Jasa, Anda tidak menghendaki urusan riba. Tapi Anda bergabung dengan lembaga yang ada ribanya. Anda tidak boleh berhujah, yang penting kan saya tidak memanfaatkan riba tersebut. Saya hanya menggunakan fasilitasnya. Gara-gara Anda mengikuti menggunakan fasilitasnya, kan semakin makmur syiarnya mereka ini. Mestinya kita menghindari juga. Ini halus begini nih kadang tidak disadari. Yang penting aku tidak riba, enggak begitu. Di sisi lain ada orang mengatakan, sudahlah capek kita menghindar. Kalau kamu memang tidak mau riba, sudah kamu jangan keluar ke jalan. Tol itu dibangun lah apa, jalan dibangun. Nah, ini ngajari orang untuk berani sama riba. Yang benar adalah apa? Jika di sebuah tempat itu memang banyak najis, bukan berarti kamu harus gulung-gulung. Coba pakai sandal yang nggak tinggi, kemudian hati-hati, mobilnya ini. Begitu dong nasihatnya. Jangan dong sudah banyak najis, susah lah. Nyebur aja dan najis itu gila namanya. Itu maksudnya kami itu. Jangan sampai melemahkan semangat orang menghindar dari riba. Memang banyak riba yang menghindar, berarti waspada kalau begitu. Kalau derajat darurat baru kita masuk, kalau enggak. Gitu loh maksudnya. Jadi hal yang seperti itu memang betul kata penanya, betul membuat sesak. Ada orang pengen menjauh dari riba, malah dirusak oleh orang-orang yang seperti itu. Ya ngapain jauh-jauh riba, nggak kira, sampai diguyonan kadang-kadang. Riba, bunga haram, lewat tol, lewat ini. Loh, memang saya tidak bisa membuat tol sendiri, belum bisa. Kalau seandainya saya bisa membuat tol, tidak akan saya lewat tol yang saya harus pakai apa namanya. Lah kita belum bisa. Makanya
Dalam rangka anggap saja poin urusan kehalalan itu adalah 10. 1, 2, 3, 4, 5, 10. Kalau bisa ya 10 ini kita ambil halal semuanya. Tapi kalau belum bisa ya 9 deh. Masih 1 masuk haram. Tapi jangan sampai saya nggak mau semuanya. Itu loh. Jadi berusaha untuk kita menjaga dari yang haram tuh harus terus. Jangan malah digembosi, dilemahkan semangat orang yang pengen hijrah. Seperti itu. Kemudian setelah itu, banyaklah memohon kepada Allah agar Allah mudahkan kita untuk menjauh dari keharaman. Dan kita doakan saudara-saudara kita yang selama ini masih berada di dalam kubang keharaman, semoga Allah segera entaskan. Yang penting satu, jangan Anda merasa puas. Anda harus ada kegelisahan. Siapapun Anda yang masih berurusan dengan dunia riba, maka kegelisahan Anda itu menghapus dosa Anda. Tapi yang repot adalah Anda menikmati. Naudzubillah. Semoga Allah menjauhkan kita dari sebab-sebab kehinaan. Allah alam bisawab.